Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara. Jadi pada kesempatan PBL kali ini saya sebagai fasilitator. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Asan Roska Nafisa dengan NIM channel 11221159 dari kelas C. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nadia Kristina Cayani dengan C01122108 dari kelas C. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Ali Ramadhani Pamilutin dengan NIM channel 11221065 dari kelas C. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Faradi Beka Syarani dengan NIM C0112121251 dari kelas C. Perkenalkan nama saya Nabila Salsabila Ishak dengan NIM channel 11221297 dari kelas C. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Priscila Angelita Margaret Salusu dengan NIM channel 11221302 dari kelas C. Shalom semuanya, nama saya Syauki Malun Yusuf dengan NIM channel 11221056 dari kelas C. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawaf Dafa dengan NIM channel 11221279 dari kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. My name is Sheikh Jamal Hassan. My ID is C01122113, Class C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. My identification number is C0112211315. My name is Abbas Hussein Said. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selanjutnya, jadi sebelum memulai PBL ini, mungkin kita bisa menentukan teman-teman yang ingin mengajukan diri sebagai ketua kelompok dan sekretaris. Mungkin bisa mengajukan diri. Permisi, saya Nadia Kristina Cayani ingin mengajukan diri sebagai ketua. Permisi, saya Nabila Salsabila Ishak mengajukan diri sebagai sekretaris. Oke, terima kasih. Jadi untuk ketuanya Nadia Christine dan sekretarisnya Nabila. Jadi untuk selanjutnya, untuk berjalannya PBL ini saya serahkan kepada ketua kelompok. Terima kasih. Baik, pada diskusi kali ini kita diberikan kasus seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mulut mencong ke sebelah kanan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan hemiparese sinistra otot-otot mimpi inferior mata. Dahi dapat berkerut pada kedua sisi, bicara cadel, dan lidah miring ke kiri. Mungkin untuk tahap pertama kita akan membahas keluhan mulut mencong ke kanan, pemeriksaan fisik hemiparese sinistra. Adakah di antara teman-teman yang ingin berpendapat? Bolehkah saya membahas tentang hal tersebut? Ya, silakan. Baik, pertama-tama kita harus perlu ketahui dulu apa arti dari hemiparasa. Hemiparasa adalah semua penyakit yang dimana dari salah satu bagian tubuh itu ototnya melemah dan sehingga susah digerakkan. Nah, pada kesempatan kali ini yang hemiparasa ini penderitanya rata-rata adalah penyakit stroke. Terus saya lanjut itu tentang penyebab yang lidah miring ke kiri kalau tidak salah ya. Iya, benar. Nah, kalau lidah miring ke kiri itu diakibatkan adanya lesi di nervus hypoglossus dari hemisfer dextra. Mungkin saya ingin menyimpulkan. Jadi pada kasus yang terjadi pada pasien tersebut,
terjadi hemiparesis kanan disebabkan oleh adanya gangguan pada traktus corticospinalis pada hemisfer kanan yang disebabkan oleh iskemik jaringan otak. Mulut mencong ke kanan yang terjadi melalui gangguan pada traktus corticobulbaris untuk nucleus nervus 8 sinistra. Kelumpuhan otot mulut pada sisi kiri menyebabkan mulut mencong ke kanan disebabkan karena otot pada sisi kanan. Hal ini disertai dengan nyeri kepala dan muntah. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bicara cadel dan lidah miring ke kiri. Nervus berapa yang mengalami lesi? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, ingin mengajukan pendapatnya. Ya, silakan dari Kalau tidak salah, ingin bertanya tentang nervus yang bermasalah di lidah miring ke kanan ya? lidah miring ke kiri. Maksudnya. Baik-baik. Kok maaf kalau ada kesalahan. Jadi kalau ini tuh terjadi di jalur ini tuh kalau dampaknya memang tidak ada kecuali memang ada lesi pada jalur sensorik nervus 7 dan nervus 9 misalkan pada Bell's palsy. Nah, saya menyimpulkan bahwa Bell's palsy ini dengan hemisparase ini sama. Mengapa? Karena hemisparase itu salah satunya ada kelemahan otot dan yang Bell's palsy juga ada kelemahan otot dan gejalanya sama itu mengalami kelumpuhan gitu. Nah, seperti itu. Nah, oke, saya mau tambahkan juga dengan tadi yang bilang, nah, kenapa saya bilang mirip sama dengan ini Bell's palsy dengan hemisparase karena ini diakibatkan oleh penyumbatan pada pembuluh darah otak yang mengakibatkan stroke. Jadi stroke sama Bell's palsy itu sama. Baik, terima kasih. Apa ada saudara teman-teman yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan, Nadia. Jadi di kasus ini mungkin akan menitik beratkan di bicara cadel. Jadi di sini menurut saya yang nervus yang mengalami lesi yaitu nervus hipoglossus. Baik, ada lagi yang ingin ditambahkan? Saya ingin menambahkan juga dari kata-kata dari as, 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 Aska. Boleh? Ya, silakan. Nah, kalau bicara cadel itu kerusakan pada sistem saraf pada area Broca dan afasia motorik. Baik, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya. Dahi dapat berkerut pada kedua sisi, merujuk ke stroke atau Bell's palsy. Siapa yang ingin mengajukan pendapat?
Apa ada teman-teman yang ingin mau pendapat? Tabe ketua itu Alia Ramadhani mungkin raise hand. Oh ya, baik, silakan. Baik, jadi di sini saya akan menjawab. Kalau kita membahas tentang dari segi dahi dapat berkerut pada kedua sisi, menurut saya ini tuh bukan termasuk ke dalam Bell's palsy. Saya memang setuju bahwa Bell palsy itu adalah kelumpuhan pada salah satu sisi wajah kita secara tiba-tiba. Dan akibat dari lemahnya fungsi wajah ini, makanya kita dapat sering menjumpai ciri-ciri seperti penurunan kelopak mata bawah, dan juga mulut di sisi wajah yang terkena dari dampak tersebut seperti miring. Dan kemudian juga pada penderita Bell's palsy ini itu yang saya baca dari referensi yang saya telah dapatkan bahwa problematika dari Bell's palsy itu kendurnya salah satu sisi wajah, yaitu hilangnya ekspresi wajah penderita dan penderita tidak bisa mengerutkan dahi. Sedangkan pada kasus ini dikatakan bahwa pria ini itu memiliki klinis yang dimana dia itu dahinya dapat berkerut pada kedua sisi. Maka dari itu saya simpulkan bahwa penyakit yang dialami pria ini bukanlah Bell's palsy, yaitu adalah stroke. Makasih. Baik, terima kasih. Apa ada yang ingin menambahkan? Silakan, saudara Uti dan Nawal. Jadi mungkin kita berdua mempunyai pendapat yang berbeda, di mana pendapat tersebut akan disampaikan oleh saudara saya Nawaf. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapat, itu dari internet, lebih tepatnya dari CNN. Jadi yang saya dapatkan itu penyebab utama terjadinya stroke itu bisa terjadi karena depresi, yang dimana banyak kondisi yang memicu atau meningkatkan risiko stroke. Salah satunya itu depresi. Hanya berimbas pada stroke, depresi juga meningkatkan risiko penyakit diabetes tahap 2. Jadi, para peneliti menganalisa data lebih dari 16.000 orang berusia 50 tahun dan lebih. Mereka diteliti 2 tahun selama periode uji. Mungkin hanya itu dari kami. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Sekarang ada yang ingin menambahkan pendapatnya? Ya, silakan Kak Priscilla. Di sini tadi saya dengar bahwa Faradiba mengatakan Bell's palsy itu sama dengan stroke, tapi dengan referensi yang saya dapatkan dari RS Permata, dia mengatakan bahwa Bell's palsy dan stroke adalah dua penyakit yang berbeda. Karena stroke terjadi akibat adanya kelainan pembuluh darah di bagian otak, sedangkan Bell's palsy adalah peradangan pada saraf wajah. Perbedaan lainnya terletak pada kondisi wajah saat terjadi kelumpuhan. Itu dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan lagi? Mungkin diskusi kita sampai di sini. Saya akan menyerahkan kepada Tiara membuat kesimpulan. Teman-teman semua, terima kasih atas pendapat dan partisipasinya untuk kasus ini. Jadi sebelumnya saya akan memberikan bisa kita lihat dari kunci-kunci dari kasus ini. Yang pertama yaitu dari pemeriksaan fisiknya itu kita temukan hemisfer sinistra otot mimik di inferior mata, dahi dapat berkerut pada kedua sisi, bicara cadel serta tidak miring ke kiri. Jadi yang pertama perlu mungkin kita ketahui jadi hemisparase itu terjadi penyumbatan pada pembuluh darah otak yang mengakibatkan stroke. Mungkin ada beberapa tadi pendapat yang mengatakan apakah sama antara stroke dengan Bell's antara stroke dengan Bell's palsy. Jadi bisa kita ketahui bisa dilihat ada kuncinya di sini apabila seseorang terkena penyakit Bell's palsy, maka itu saraf di wajahnya itu tidak dapat bergerak sehingga otot inferior matanya ini juga tidak dapat bergerak sehingga sudah dapat kita pastikan juga mungkin ada beberapa diagnosis bandingnya apabila ini mungkin bukan termasuk Bell's palsy. Mungkin ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa ini adalah stroke. Pendukungnya itu ya dapat kita lihat dari berkerutnya pada kedua sisi, bicara cadel, lidah miring ke kiri. Jadi kalau misalnya berbicara cadel itu maka terdapat lesi pada nervus hipoglossusnya. Mungkin itu saja, sesuai juga dengan pendapat teman-teman sudah benar bahwa dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa penyakit dari seorang laki-laki berusia 45 tahun ini adalah penyakit stroke. Mungkin itu saja, terima kasih banyak teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.